Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi bersama saya Paskalis Iswari. Nah saudara, siapa nih dari Anda para investor saham yang lagi kipas-kipas cuan gara-gara ikutan IPO waktu perusahaan Barito Renewable Energy alias Brent resmi melantai di bursa beberapa bulan lalu. Jadi Brent ini memang akhir-akhir ini jadi bahasan banyak orang gara-gara hanya dalam waktu singkat, berarti sekitar 2 bulan, kenaikan dari saham Brent ini mencapai 900%. Bahkan saudara, kapitalisasi pasarnya sudah melampaui BCA. Ini kita lihat ya pergerakannya sepanjang Brent ini mulai dari IPO sampai di penutupan pada pekan lalu pada 8 Desember. Ini ketika itu di 9 Oktober 2023 Brent IPO dan harganya hanya Rp975. Tapi Anda lihat pada bulan Desember kemarin di tanggal 8 Desember harganya sudah mencapai Rp8.050. Dan secara tren Anda lihat dari bulan Oktober sampai ke Desember trennya ini terus meningkat selama 2 bulan sampai pada penutupan kemarin di angka Rp8.050. Ini kalau dihitung secara kenaikan dalam 2 bulan ini Brent sudah naik 900%. Jadi kebayang kalau ada orang-orang yang beli ketika 975 dan sekarang harganya udah 8.000, beli dapat lotnya banyak, kebayang ya dapat untungnya berapa. Bahkan ada yang bilang ini bisa langsung beli mobil cash dari untungnya Brent. Kalau Anda ngelihat dari pergerakannya ini juga selama sekitar 2 bulan, kapitalisasi pasar Brent ini sudah mencapai Rp1.077 triliun. Dan angka ini membuat Brent merebut tahta BCA sebagai pemegang kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia yang saat ini BCA nilai market caps-nya hanya, saya bilang hanya ya karena bandingin sama Brent tadi 1077, BCA ini angkanya di Rp1.068 triliun. Tapi ingat, ini BCA dan Brent ini perbandingannya jauh sekali untuk periode waktunya. Kalau BCA mencapai Rp1.068 triliun harus dalam waktu 23 tahun karena BCA IPO di tahun 2000 dan di 2023 baru mencapai Rp1.068. Sementara Brent hanya butuh 2 bulan saja sudah Rp1.077 triliun. Pertanyaannya, kemahalan nggak sih nih Brent? Mungkin Anda bisa melihat dari poin price to earning ratio yang biasanya untuk melihat valuasi saham. Saat ini price earning rasionya Brent sudah mencapai 617 kali, saudara. Nah, pada perdagangan Jumat kemarin saham Brent ditutup kenaikannya adalah 3,87%. Jadi siapa sih sebenarnya yang paling banyak bertransaksi? Nah, data ini kami ambil dari RTI Bisnis, saudara. Ini adalah kira-kira volume saham Brent di 8 Desember. Kebanyakan masih domestik yang menjual beli saham Brent mencapai 75,55%, sementara asingnya mencapai 24,45%. Total volume saham yang diperdagangkan pada 8 Desember lalu adalah mencapai 50,4 juta saham. Jadi sebenarnya domestik ini sangat percaya diri jual beli saham Brent yang pergerakannya seperti itu. Dari mana ya melihatnya? Karena kalau ngeliat secara fundamental saham ini baru diperdagangkan sekitar 2 bulan. Tapi kalau melihat kinerjanya sebenarnya kita bisa memantau kinerjanya dari anak usaha Barito Pacific alias BRPT ini. Brent membukukan laba di periode tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah senilai 84,4 juta dolar. Angka ini naik 12,4% dari laba bersih pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, selain laba yang naik, pendapatannya Brent di periode yang sama juga naik 5,13%, jadi 145 atau 445,2 juta dolar. Dari mana sebenarnya pendapatan yang didapatkan dari Brent ini? Pertama, ada dari penjualan listrik ke pihak ketiga dan juga yang lain adalah dari penjualan uap. Nah, Anda penasaran ini kalau ngelihat dari volume saham domestik dan asing, tapi siapa sih sebenarnya di balik saham Sultan ini? Nah, Brent yang didirikan pada tahun 2018 ini memiliki 3 pemegang saham terbesar saat ini.
Kalau yang paling besar yang menjadi pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama adalah Barito Pacific mencapai 64,6%. Lalu yang kedua pemegang sahamnya adalah Green Era Energy 23,6%. Nah, masyarakat 11,7%. Jadi jumlah masyarakat atau saham yang dilempar ke publik sebenarnya masih kecil dibandingkan dengan keseluruhan saham dari brand. Brand sendiri sebenarnya bergerak di bidang apa, saudara? Jadi brand ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan. Ini sebenarnya sejalan dengan saham pengendalinya, yaitu Barito Pacific yang bergerak di diversifikasi sumber daya alam dan juga Green Era Energy. Nah, gara-gara ini, saudara, gara-gara saham brand melesat sangat tinggi, ketiga perusahaan atau perusahaan brand ini akhirnya membuat pemiliknya yaitu Prayogo Pangestu kekayaannya naik di bulan Oktober saja naiknya sudah 11,5 triliun. Dan sekarang Prayogo Pangestu ini jadi orang paling tajir di Indonesia dengan total harta kekayaan mencapai 900 triliun rupiah. Terima kasih kepada Anda yang membeli brand Prayogo Pangestu menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan nomor 45 di dunia. Bagi Anda yang penasaran, jadi gimana nih brand? Kita beli sekarang atau enggak? Atau jangan dulu Anda tergiur ingin mendapatkan cuan dari brand? Nah, tunggu dulu saudara, karena usai jeda kami akan kembali dengan pembahasan bersama Kepala Riset Pros Capital. Sebenarnya kira-kira udah kemahalan atau belum sih brand ini? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi usai jeda.